Shalom untuk kita semua. Sebelum saudara pergi melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan karena sampai pada hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih memberi napas kehidupan buat kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita satu hari ini tertulis dalam Zakaria 8 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi umatnya berlangsung dari masa ke masa. Tuhan membuat Israel dipulihkan, sehingga keselamatan bagi orang percaya berlangsung sampai kedatangannya kembali. Hal itulah janji Allah yang akan menolong umatnya yang berserakan di berbagai negeri atau berbagai tempat. Mereka dikumpulkan di Israel, di Yerusalem, karena mereka akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Firman Allah pun hadir menyapa mereka, di mana Allah sendirilah yang akan campur tangan memulihkan umatnya dari keterpurukan oleh karena rasa takut dan kecemasan. Mungkin umat Allah menganggap hal itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Mengingat pemberontakan mereka terhadap Allah, bahkan ketidaktaatan mereka. Tetapi jelas bahwa Allah mau melakukan semuanya itu tentu karena kasih Allah tidak pernah membiarkan kita berada dalam keterpurukan. Ia adalah Allah yang bertindak dalam kesetiaan dan kebenaran. Menurut Zakaria, Tuhan sendiri bertindak dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak mau membiarkan umatnya. Tuhan mau menyemangati umatnya untuk berpengharapan. Tuhan sendiri hadir di Yerusalem dan memberi makna baru pada kota itu dengan sebutan Gunung Kudus. Karena itu, harus memberi perhatian penuh pada pembangunan kembali Yerusalem, terutama bait sucinya. Inisiatif Tuhan yang menjanjikan itu pasti didambakan oleh umat yang sedang menderita. Janji-janjinya sungguh menguatkan hati umat, dan terutama pengharapan akan damai sejahtera menjadi dambaan umat ketika umat baru kembali dari pembuangan dan mendapatkan Yerusalem yang sudah porak-poranda. Pemulihan telah dialami oleh umat dalam diri Yesus Kristus yang telah datang mengerjakan karyanya, karya keselamatan untuk menebus umatnya dan memberi
damai sejahtera dan sukacita. Respon kita sebagai umat Tuhan sudah diselamatkan harus mampu mengisi pemulihan itu dengan bertindak, menyatakan bahwa Tuhan tidak mau membiarkan umatnya hidup tidak mempunyai pengharapan dan masa depan yang cerah. Dia tidak mau umatnya hidup dalam ketidaksetiaan dan kebenaran, karena Dia adalah Allah yang selalu setia akan janjinya dan selalu benar perkataannya. Dan untuk itu, kalau Allah sudah membawa bangsanya ke Yerusalem untuk pulang, menjadikan mereka menjadi umatnya, hal itulah menjadi dambaan semua orang di tengah zaman yang semakin maju dan semakin canggih ini. Apalagi dengan adanya virus ini, bagaimana kita umat Tuhan menjadi umat yang selalu setia dan selalu benar di hadapannya. Dan kita harus sadar bahwasanya kita ini adalah umat pilihannya. Kita umat Tuhan menjadi umat yang selalu setia dan selalu benar di hadapannya, dan kita harus sadar bahwasanya kita ini adalah umat pilihannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwasanya kami ini adalah umat pilihan-Mu, supaya hidup setia dan benar. Karena kesetiaan, karena kebenaran-Mu, kami sudah lihat nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkatilah setiap pekerjaan mereka, setiap aktivitas mereka, supaya mereka bersukacita karena mereka menjadi umat pilihan Tuhan, karena mereka setia dan benar di hadapan-Mu melalui aktivitasnya masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan memberkati jemaat-Mu ini supaya mereka bersukacita dalam kehidupannya, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu semua, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat, Horas. Jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai Pendeta HKBP Resort Surabaya, saya mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian dan kecintaan kita kepada gereja kita HKBP ini. Terkhusus melalui ibadah ini, saya mau mengajak kita kembali untuk berperan dan berpartisipasi dalam pelunasan dana pensiun HKBP, di mana kita harus mencapai atau melunasi utang kita sebesar 34 miliar lagi. Saya yakin luar biasa berkat Tuhan yang telah kita terima. Untuk itu marilah kita melakukan atau membantu pelunasan dana pensiun itu melalui gerakan 1000, melalui persembahan, melalui
transfer ke rekening dana pensiun HKBP. Kita bisa melihatnya di warta, atau bisa kita memberikan langsung kepada penatua gereja kita atau sintua sektor kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau mengajak kita dan memohon kita semua melalui firman Tuhan dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2 itu, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah beban kita semua. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya bahwa hidup kita terberkati. Mari kita dengan terbuka dan senang hati membantu dan berpartisipasi dalam melunasi dana pensiun HKBP. Saya atas nama seluruh pelayan HKBP yang ada di Resort Surabaya ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa selalu berdoa, selalu melakukan aktivitasnya di dalam penyertaan dan kebenaran Tuhan. Amin. Horas, horas, horas.